wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fitrawianda dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menampilkan hasil riset saya terhadap 10 orang di lingkungan saya yang berjudul menganalisis perkembangan digital di zaman sekarang. Baiklah, saya sini akan menampilkan hasil riset saya terhadap 10 orang di sekitar saya yang berjudul menganalisis perkembangan digital di era modern. Adapun pertanyaan yang saya lempar terhadap narasumber saya adalah yang pertama, apa yang Anda tonton di medsos? Yang kedua, apa saudara atau saudari hanya menonton di medsos? Yang ketiga, bagaimana strategi promosi terbaik untuk hasil usaha menggunakan media sosial? Yang keempat, media apa yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk? Yang kelima, mengapa media promosi online paling efektif? Yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan media promosi online? Baiklah, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, apa yang Anda tonton di medsos? Beliau menjawab, beliau melihat video-video yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mana dengan menonton video bisa membuat beliau termotivasi, baik dari segi percintaan, kehidupan, sekolah, dan lain-lain. Kemudian setelah menonton video tersebut, jika beliau merasa video itu bagus dan banyak manfaatnya, beliau juga meng-share ke medsos supaya orang lain juga merasakan manfaatnya dan sama-sama bisa memperbaiki diri menuju lebih baik dari sebelumnya. Motivasi video yang beliau tonton tidak hanya video motivasi atau tentang percintaan mungkin, tetapi juga video-video lucu yang bisa menghibur diri beliau sendiri, agar beliau bisa refreshing otak lah istilahnya. Terkadang beliau juga menonton video masak-masak supaya beliau tahu resep masakan sehingga bisa dipraktekkan saat beliau masak. Baiklah, langsung ke jawaban dari soal nomor 2. Apa saudari dan saudara hanya menonton di medsos? Jawaban beliau tidak. Di medsos beliau juga berjualan secara online, berarti beliau tuh membuka bisnis online shop ya. Ada banyak macam-macam jualan yang beliau pasarkan di medsos. Dan pertanyaan nomor 3, media apa yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk? Jawaban beliau adalah strategi jualan yang dilakukan saudara yang saya wawancarai adalah cukup banyak juga ya strateginya. Yang pertama, beliau menentukan target pasar. Produk yang beliau jual banyak diminati oleh siapa? Contohnya misalkan anak muda, orang tua, atau anak-anak, atau seumuran dengan beliau. Nomor 2, memilih sosial media yang tepat untuk berjualan. Contohnya beliau misalkan berjualan baju perempuan. Contohnya beliau banyak aktif berjualan di IG atau di TikTok, karena anak-anak remaja zaman sekarang banyak sebanyak 76% mungkin ya bermain TikTok dan IG. Yang nomor 3, membuat konten seperti review jujur. Contohnya kayak live IG, live TikTok, untuk mengambil hati konsumennya supaya percaya terhadap produknya. Dan mungkin review terhadap komentar-komentar konsumen yang telah mencoba barang beliau. Yang keempat, adanya promosi atau diskon. Ini yang kita tunggu ya. Adanya promosi dan diskon untuk barang. Yang kelima,
melakukan secara rutin atau mempromosikan barang di medsos. Beliau rutin mempromosikan atau live di IG maupun di TikTok, live secara rutin untuk mempromosikan barang dagangan beliau. Bella, ke soal yang nomor 5. Ini nomor 4 ya, maaf salah. Baiklah, langsung aja ke nomor 4. Media apa yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk? Media apa yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk? Jawaban beliau adalah media yang efektif untuk mempromosikan barang dagangan saudara yang saya wawancarai yaitu Instagram. Mengapa Instagram? Karena sekitar 76% kalangan anak muda menggunakan Instagram. Pengguna Instagram kebanyakan adalah cewek ya. Bukan berarti cowok tidak menggunakan Instagram, tetapi lebih banyak cewek menggunakan Instagram daripada cowok. Dengan umur rata-rata sekitar 18 sampai 27 tahun karena cocok untuk bisnis. Mungkin lanjut saja ke nomor 5. Mengapa media promosi online paling efektif? Karena zaman sekarang, era digital di zaman digital, apalagi anak muda zaman sekarang sebanyak mungkin lebih 90% anak-anak muda itu bermain medsos seperti Instagram, Facebook, TikTok atau WhatsApp, Twitter bisa juga, dan masih banyak lagi, dan belum juga itu yang bermain game online. Jadi untuk mempromosikan dagangan di medsos merupakan tujuan paling efektif sehingga menghasilkan cuan. Langsung saja ke soal yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan media promosi online? Kalau kita berbicara tentang bisnis online, semenjak teknologi dan internet berkembang, bahkan hingga saat ini sudah banyak platform online yang muncul gunanya mempermudah proses jual beli. Begitu pula dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM untuk membatasi pergerakan dari luar yang berlebihan, sehingga kebanyakan orang pun stay at home, memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli produk atau membeli bahan makanan secara online. Oleh karena itu, Anda bisa memulai bisnis online dan merencanakan aspek-aspek yang penting sebelum berjualan, seperti menentukan produk apa yang ingin Anda jual, target pasar, perhitungan modal, target pasar sudah ya saya sebutkan tadi, serta menerapkan strategi marketing online. Adanya banyak jenis online marketing yang dapat Anda gunakan sebagai pedoman utama dalam mempromosikan produk atau jasa khalayak umum secara online. Yang penting sesuaikan dengan tujuan bisnis, kebutuhan konsumen, dan target pasar. Pemasaran online. Supaya bisnis online Anda bertahan untuk jangka waktu yang panjang, Anda membutuhkan strategi pemasaran dan marketing online. Contohnya kayak live di TikTok atau IG live. Pokoknya review jujur tentang produk Anda lah. Kelebihan pemasaran online adalah yang pertama itu jangkauannya lebih luas. Iklan yang Anda aktifkan atau pasang secara online tidak hanya berada di wilayah sekitaran Anda saja, tapi juga bisa menjangkau hingga ke luar negeri, asalkan konsumen yang Anda targetkan mengakses iklan
Maaf, saya ralat dikit. Asalkan konsumen yang mengakses iklan memiliki koneksi internet. Tentunya konsumen dari manapun bisa berinteraksi dengan iklan Anda, bahkan memutuskan untuk membeli produk Anda. Beda halnya dengan iklan tradisional atau konvensional yang membutuhkan biaya untuk memasang iklan melalui baliho, pamflet, surat kabar, atau koran, dan lainnya. Tetapi jika Anda menggunakan strategi pemasaran online, Anda tetap dapat mengeluarkan biaya, misalnya untuk Google ADS, tapi bisa disesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Sama halnya dengan geografis yang tidak terbatas, waktu untuk beriklan pun juga sama. Anda bisa beriklan kapanpun, bahkan dimanapun, alias fleksibel, baik itu malam hari, siang hari, atau pagi. Anda bisa mengedarkan iklan di berbagai platform online seperti marketplace, media sosial, atau website toko online. Data yang dihasilkan dari beriklan juga dapat Anda lihat dan gunanya untuk membantu Anda menentukan strategi marketing di periode berikutnya dan mempertimbangkan bisnis online lainnya. Misalnya, dengan Instagram, Anda bisa akses beberapa iklan yang Anda sebar berdasarkan engagement atau konsumen seperti like, komen, jumlah share, jumlah DM, atau informasi seputar iklan telah mendapat view berapa. Sama halnya dengan Google ADS. Anda bisa tahu apakah iklan Anda efektif atau tidak melalui pemantauan Google Analytics. Hal ini tentu berbeda dengan iklan secara tradisional. Anda tidak akan tahu berapa orang yang melihat iklan Anda, sehingga akan lebih sulit untuk menentukan strategi beriklan selanjutnya. Iklan yang ada secara online hanyalah dilihat oleh orang yang menarik, yang hanya dilihat oleh orang memang tertarik dengan konten iklan Anda, sehingga Anda bisa menentukan target pasar dengan lebih cepat dan mudah. Bahkan dengan Google ADS, Anda mendapatkan fasilitas untuk mengatur tampilan iklan hanya untuk satu kota atau lebih, bahkan satu negara mungkin. Keuntungan pemasaran online lainnya yaitu konsumen dapat langsung memberikan Anda feedback, hubungan timbal balik ya terhadap iklan yang Anda munculkan. Misalnya dengan Google My Business, review konsumen terhadap pelayan dan produk jasa yang ditawarkan juga bisa dilihat. Jika lebih banyak review positif, maka artinya strategi beriklan online Anda pun berhasil. Maka selanjutnya tentukan strategi dengan variasi berbeda. Untuk kekurangan promosi secara online adalah memang pemasaran online terkenal tidak mengeluarkan biaya yang besar, tetapi itu semua tergantung dengan platform online yang Anda gunakan. Misalnya Anda beriklan melalui Google ADS, biaya awal marketing pasti dibutuhkan tidak mudah ya. Biaya awalnya mungkin besar. Tapi apabila bisnis online Anda semakin sukses, maka Google akan menurunkan biaya marketing Anda. Begitu juga dengan iklan-iklan di marketplace seperti Shopee. Jika Anda terus memberikan pelayanan maksimal dan menjual produk yang berkualitas tinggi, kemungkinan besar Anda mendapatkan status Shopee Star Seller, dan biaya beriklan pun akan diturunkan oleh pihak Shopee. Pasalnya, konsumen yang masih menyukai atau mengunjungi offline store juga banyak. Mereka lebih percaya dengan produk yang dijual secara offline karena mungkin bisa mereka lihat atau mereka rasakan ya produknya. Karena mereka mampu melihat sekaligus merasakan produk jualan secara langsung. Namun dengan konten yang menarik, deskripsi konten yang sesuai, dijamin konsumen juga minat untuk membeli produk Anda secara online. Mungkin itu saja ya kekurangan atau kelebihan
pemasaran secara online